Apa sih? Everyone reaches that point eventually. Bos, minggir kan? Perundungan fisik adalah tindakan agresif yang menggunakan kekuatan tubuh atau objek di sekitar untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi atau merusak properti korban secara terus-menerus dan disengaja. Biasanya, para pelaku menggunakan ketimpangan energi untuk menakut-nakuti atau mengendalikan targetnya. Tahu nggak sih dampak buruk dari perundungan fisik? Di antara lain yaitu luka fisik, memar, rasa takut, cemas, dan trauma yang mendalam. Bully bukanlah suatu lelucon. Hal yang kita anggap sepele terkadang menyimpan luka mendalam bagi korban. Belajarlah merangkul satu sama lain, karena ibarat kamu tidak pernah tahu seberapa dalam batu yang kita lempar ke dalam lautan. Ya, kemenyek. Kalian pernah nemuin orang lain di kolom komentar? Atau bahkan bikin grup chat cuma buat ngejatuhin orang lain? Itu bisa termasuk cyberbullying loh. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah menghina orang lain melalui kolom komentar dan media sosial. Contohnya lewat WhatsApp, IG, TikTok, game online, dan yang lainnya. Contohnya menghujat lewat kolom komentar, menyebar video tanpa izin, membuat grup chat untuk menjatuhin orang lain. Walaupun cuma lewat layar, dampaknya bisa besar banget loh. Dampaknya stres, sedih, insecure, atau bahkan bunuh diri. Luka akibat cyberbullying mungkin tidak terlihat, namun rasa sakit yang ditinggalkannya bisa bertahan sangat lama. Dan setiap kata yang kita tulis dapat memberi harapan atau justru meninggalkan luka. Hera. Kon eru gak sih, Rek? Selama iki ya, air lomba juara. Ternyata hasil nyogok. Sumpah kecewa. Lah iya, ada lo. Ternyata sama iki dhewe nyogok juaraku. Salah kesayangannya guru pisan. Lah iya ya gak pengaruh terus. Lah iya. Masih mau iku. Lho, sok pinter. Asline yo nyogokan. Bullying sosial adalah tindakan menyakiti seseorang dengan cara mengucilkan, menyebarkan fitnah, mempermalukan, atau menyebarkan nama baik seseorang. Bullying sosial tidak menimbulkan luka fisik, tetapi dapat melukai perasaan dan berdampak pada kesehatan mental korban. Akibatnya, korban merasa sedih, minder, dan kehilangan rasa percaya diri. Bullying sosial bukan hanya soal ejekan, mengucilkan teman, ataupun menyebarkan gosip. Mungkin ini terlihat seperti candaan atau hal yang biasa, tetapi bagi korban itu bisa meninggalkan luka yang tidak mudah hilang. Karena itu, pilih untuk saling menghargai, bukan saling menyakiti. Sing iki. Apa sih so asli? Gak jelas. Selanjutnya adalah bullying verbal. Dapat kita lihat pada video sebelumnya di mana Aero sedang dihina oleh beberapa siswi di sekolah.
Itu termasuk pada bullying verbal. Bullying verbal adalah tindakan menyakiti orang lain menggunakan kata-kata seperti menghina, mengejek, atau bahkan mempermalukan orang lain baik di media sosial maupun secara langsung. Bagi sebagian orang itu hanyalah kata-kata, namun bagi yang menerima itu dapat meningkatkan rasa kesedihan, rasa minder, dan bahkan menurunkan tingkat kepercayaan diri. Nah, itu adalah alasan untuk kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Sebagai seorang pelajar, kita harus membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan, menghargai orang lain, dan berpikir dulu sebelum bertindak. Bullying verbal bukan sekedar kata-kata yang terucap, melainkan luka yang diam-diam tumbuh di dalam hati seseorang. Sementara pelakunya telah lama melupakan apa yang pernah diucapkannya kepada sang penerima. Intinya, bullying itu tidak keren ya teman-teman, apalagi sampai melukai korban dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi mereka. Jadi, mulai sekarang, stop bullying. Bullying isn't just a joke. Behind every laugh, there could be someone sadly weakening.